Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Halo pendengar, kembali berjumpa di Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, sebuah program perbincangan ringan yang mengulas hal-hal unik dan menarik yang terjadi di Tiongkok. Ditemani saya sendiri, Aksan Prawira dan Manining. Kita berdua akan mengajak Anda menyimak perbincangan yang menarik. Kali ini mengenai Shio Naga. Kita tahu sebentar lagi tahun kelinci akan berakhir dan diganti dengan tahun naga. Nah, tentunya kita tahu astrologi Tionghoa ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan ini memberikan peran juga terhadap budaya Tionghoa. Dan astrologi Tionghoa ini kita tahu lebih kompleks jika dibandingkan dengan astrologi barat dan banyak simbol-simbol yang tentunya ini bisa membuat kita menjadi lebih paham mengenai budaya Tiongkok. Dan berbicara tentang budaya Tiongkok, budaya atau Shio Naga yang akan datang di tahun 2024 ini, banyak orang bertanya-tanya seperti apa maknanya dan kenapa ada Shio Naga ini. Dan untuk itu sahabat dan rekan saya Manining akan coba berbicara banyak tentang Shio Naga ini. Halo Manining, apa kabar? Halo Aksan, halo para pendengar di Indonesia. Salam hangat dari kota Beijing, Tiongkok. Semoga semua teman di Indonesia sehat dan walafiat semua. Iya. Nah Manining, kita sudah akan masuki tahun baru ya Manining ya, tahun naga. Nah tapi ngomong-ngomong, mungkin Manining juga tahu kenapa tahun naga ini banyak orang senang. Apakah mungkin karena naga ini memiliki simbol kekuatan begitu? Iya, jadi kalau berbicara tentang Shio-nya ya ada 12. Iya. Tapi kalau naga ini sangat istimewa karena yang 15 yang lain adalah binatang yang benar-benar ada di dunia ini. Tapi kalau naga ini adalah yang dalam mitologi, imajinasi. Ya, itu adalah mitos. Jadi naganya sebenarnya nggak ada naga di dunia ini. Jadi makanya untuk menyongsong tahun baru, Shio Naga ini saya merasa lebih istimewa. Karena kalau kami melukiskannya, logonya atau animasinya itu, kalau naganya dia bentuknya juga bisa beraneka ragam karena ada yang kurus, ada yang besar, jadi ada yang lucu, ada yang gagas itu, karena itu adalah dalam imajinasi kami sangat berbeda dengan yang lain. Makanya kalau Shio Naga ini sangat istimewa dan sekarang ini masih ada 1 bulan ya kedatangannya tahun baru Imlek. Kami sudah merayakan Nataru. Setelah Nataru itu langsung 1 bulan kemudian adalah tahun baru Imlek. Sekarang ini sudah ada banyak barang-barang atau merek-merek yang lain yang bertema naga. Sekarang sudah banyak. Misalnya ada yang menjual hotpot itu, hotpotnya dia juga menjual sausnya untuk yang makan bersama hotpot itu. Dan sausnya dia akan dibungkus dalam bungkusan yang khusus yang bertema Shio Naga. Misalnya kalau kami beli tasnya dia biasanya ada perhiasannya dia juga bentuknya naga, yang desainnya sangat menarik sekali, sangat cantik sekali, sangat digemari orang. Sekarang ini ada banyak yang misalnya baju yang warna merah, biasanya orang Tiongkoknya memakai baju yang merah ini pada tahun baru Imlek, juga gambarnya naga. Jadi ada banyak barang-barang yang berkaitan dengan naga ini sekarang sudah muncul. Dan kami orang Tiongkok ini, bangsa Tionghoa dianggap adalah anaknya dari naga. Makanya kami bilangnya Yan Huang Zi Sun Long de Chuanren. Jadi maksudnya kami adalah penerus atau anak-anaknya dari naga ini. Makanya kalau naga ini pasti yang bermakna istimewa ya bagi kami. Nah, misalnya ada 1 lagu, liriknya adalah kalau di bagian timur yang kuno itu ada 1 bangsa itu adalah anaknya dari naga. Itu adalah kalimatnya dari lagu. Makanya naganya sangat berbeda. Tetapi yang pertama-tama saya mau menjelaskan kalau naga ini, kata ini dia dalam bahasa Mandarin adalah long, dan kalau terjemah dalam bahasa Inggris dragon. Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia naga. Itu, tetapi sebenarnya
long sama naga sama dragon itu sebenarnya beda, maknanya beda. Oh gitu ya. Misalnya kalau long dalam budaya Tionghoa ini, kami menganggap itu adalah mitos, dan keduanya dia sangat hoki, sangat bagus. Dia punya maknanya, semua maknanya yang berkaitan dengan naganya adalah bagus. Tetapi kalau dragon dalam budaya barat itu, dia adalah yang jahat. Oh gitu. Jadi kalau kesannya orang Tiongkok terhadap long sama orang baratnya terhadap dragon itu adalah sangat terbalik dia maksudnya. Kalau long dia biasanya orang yang baik, tetapi kalau dragonnya dia selalu mewakili pihak yang jahat itu. Dan juga kalau berbicara tentang naga, nah naganya dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu apakah betul ya, tapi setahu saya naganya dia dari budaya India itu. Dan kalau dalam ceritanya dia kalau nggak salah dia adalah adiknya dari Garuda, dan dia juga maknanya juga agak berbeda dengan long. Jadi kalau long terjemah dalam bahasa Inggris dan terjemah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya maknanya sudah beda sedikit. Kalau terjemahannya yang paling bagus itu adalah langsung terjemahkan dalam long. Long itu ejaannya adalah L-O-O-N-G. Long itu sebenarnya ini adalah yang paling betul sebenarnya, yang bisa mewakili kesan orang Tiongkok terhadap long ini. Nah, tetapi kalau untuk gampang ya, kami ngomongnya naga saja biar teman Indonesia lebih tahu ini maksudnya apa. Kalau selalu ngomongnya long mungkin nggak tahu. Tapi kalau long itu maknanya lebih betul. Nah, Mbak Nining, sebenarnya kalau dilihat dari gambarannya, naga ini asalnya dari mana ya, Mbak Nining ya? Kalau mengenai citranya long ini ya, naga ini, kalau di Tiongkok ini ada beberapa ceritanya, nggak tahu apakah yang mana yang betul. Misalnya ada yang bilang dia citranya berasal dari buaya, ada yang bilang dia berasal dari ular, ada yang bilang dia dari bedua, dan bahkan ada yang bilangnya sebenarnya long ini adalah petir. Oh gitu ya? Iya, tetapi saya lebih percaya ini adalah sebenarnya suku Han ya, adalah mayoritasnya bangsa Tionghoa ini, kami suku Han. Dulu suku Han namanya suku Huaxia. Dia namanya beda, namanya suku Huaxia. Dia waktu dulu ribuan tahun yang lalu pada zaman kuno, waktu itu suku Huaxia atau suku Han, dia menjadikan ular sebagai totemnya. Waktu itu setiap sukunya punya totem, dan suku kami menjadikan ular sebagai totemnya. Dan waktu itu suku Huaxia sangat kuat, makanya dia mengalahkan banyak suku yang lain. Dan waktu mereka menggabungkan suku lain, memasukinya ke dalam suku Han itu, mereka juga menerima budayanya totem suku lain. Jadi suku lain mungkin ada yang binatang ini, binatang itu. Jadi lama-kelamaan dia totemnya suku Han sudah berubah dari seekor ular menjadi seekor naga. Iya, dan memang penggambaran naga ini cukup unik ya, Mbak Nining ya. Jadi naga ini punya sisik dan wajahnya agak mirip buaya begitu ya. Nah, jadi naganya dia sebenarnya kalau sekarang kami melihat naganya ya, dia bentuknya juga sangat istimewa. Nah, misalnya dia punya sisik, dan juga dia ada tanduknya seperti rusa. Nah, dia juga mukanya, kami menganggap mukanya adalah mukanya dari unta. Juga ada misalnya cakarnya seperti elang. Misalnya telinganya seperti sapi, dan dia perutnya seperti kerang yang besar. Dan lehernya seperti ular, matanya seperti kelinci. Jadi naganya dia bentuknya citranya adalah dia menggabungkan banyak binatang yang lain. Jadi bilangnya ada justru karena waktu suku Han menggabungkan suku-suku yang lain waktu berperangan dalam ribuan tahun yang lalu, mereka juga menggabungkan budayanya dari totem suku yang lain, makanya dia totemnya berubah menjadi seekor naga yang seperti ini. Dan dalam mitosnya kami orang Tiongkok yang menganggap long dia bisa jalan, dia bisa terbang, dia bisa berenang, dan dia bisa membuat awan untuk turun hujan, dan dia bisa
kelihatan orang bisa, dan dia mau tersembunyi, nggak ada orang yang bisa melihatnya, dan dia badannya bisa menjadi besar atau menjadi kurus. Dia bisa menjadi panjang dan juga bisa pendek. Nah, Manining, tadi Manining katakan naga ini serba bisa begitu ya. Bisa badannya besar, bisa menjadi kecil, bisa membuat awan untuk turun hujan. Nah, kalau naga ini dalam kalender Tiongkok ini hubungannya seperti apa, Manining? Kan di Tiongkok ada 24 jie kan. Menurut kalender Imlek pertanian itu sepanjang tahun akan dibagikan menjadi 24 kala, dan makanya ada 24 jie. Setiap 15 hari adalah satu jie, hari yang penting itu. Nah, salah satu jie-nya pada musim semi adalah Chunfen. Waktu Chunfen, hari Chunfen itu biasanya pada akhirnya Maret, naganya akan terbang ke langit. Dan pada musim gugur ada satu hari namanya Qiufen, pada akhirnya bulan September dia akan turun ke dalam laut. Jadi itu adalah yang kesan kami terhadap naga. Dan naganya dia juga ada banyak jenisnya karena dia mitos kan, makanya bentuknya berubah-ubah. Misalnya kalau ada sisik itu, naga yang punya sisik, kami bilangnya jiaolong. Kalau yang naganya yang punya sayap, kami bisanya inglong. Kalau yang punya tanduk, ada yang punya tanduk, ada yang tidak. Kalau yang punya tanduk itu kami kasih namanya qiulong, dan kalau tidak punya tanduk itu adalah chilong. Kalau tidak terbang ke langit itu adalah hanlong. Kalau yang lebih suka main air itu adalah henlong. Kalau yang suka main api itu ya adalah huolong. Dan juga kalau ada yang suka teriak itu kami bilangnya minglong, dia punya suara. Dan kalau yang suka pertarungan itu adalah silong. Jadi ada banyak nama-namanya kasih kepada naga itu. Jadi naganya dia bentuknya berbagai macamnya. Jadi saya merasa wah, naganya dia cukup misterius bagi orang Tiongkok ini. Kami jarang bisa melihatnya dalam opini orang Tiongkok ya. Kami menganggap dia benar ada, tapi kami jarang bisa melihatnya. Karena kalau kami melihat sebagiannya saja, misalnya bagian kepalanya, kami nggak bisa melihat ekornya. Kalau melihat ekornya, kalau melihat sisiknya, nggak bisa melihat cakarnya. Makanya kami menganggap kalau sudah munculnya naga, itu maksudnya adalah lambangnya di dunia ini adalah tentram, damai. Jadi makanya kami menganggap naga sebagai hal yang paling hoki, paling untung di dunia ini. Dan kalau kami membacanya buku-buku sejarah itu juga ada banyak catatannya mengenai naga ini. Meskipun nggak ada orang yang pernah melihatnya, tetapi catatannya sangat detail sekali. Oh, ya? Misalnya ada mereka menuliskannya dalam buku sejarah itu, bilangnya kalau seekor naga dari kepalanya sampai lengannya, dan dari lengannya sampai pinggangnya, dan dari pinggangnya sampai ekornya, 3 bagian ini sama panjangnya, mereka bilang dalam buku sejarah ini. Wah, jadi catatannya tidak sekali. Tetapi sebenarnya enggak ada orang yang pernah melihat naga yang lengkap. Hanya ada yang bilang saya pernah melihat sisiknya. Saya ketemu sisik. Gimana? Enggak tahu apakah betul, tapi ada catatannya seperti itu. Nah, kami orang Tiongkok juga menganggap gunungnya. Jadi orang kuno Tiongkok menganggap gunungnya sama sungainya, ada airnya, juga ada hubungannya dengan naga. Mereka melukiskannya dengan naga. Misalnya kalau gunung, kami biasanya dalam bahasa Mandarin ada yang bilang gunung saja, tetapi ada yang dalam sastranya itu menuliskannya sebagai longmai, adalah tulang naga. Bilangnya ini mereka mau melukiskan sebuah pegunungan, tetapi mereka bilangnya ini adalah tulang naga. Dan juga misalnya sungai yang liku-liku, yang belok-belok itu dituliskan sebagai naga air. Jadi mereka menganggap naga itu adalah lambangnya gunung sama sungai itu. Makanya di bangunannya, di istana atau di rumahnya orang biasa itu biasanya ada perhiasannya dengan bentuknya naga. Misalnya kalau di Forbidden City ada satu dinding yang panjang sekali, di sana diukir 9 ekor naga. Dan juga misalnya di Palerong Taihe di Forbidden City ada kursinya untuk kaisar itu namanya kursi naga.
Oh gitu ya. Kenapa dinamakan kursi naga, Menining? Yang pertama karena di kursinya ada ukirannya naga, dan keduanya justru karena kaisar dibilang sebagai naga. Nah, jadi bilangnya kaisar, dia paling suka dipanggil sebagai anaknya dari naga. Dia merasa kalau dia adalah anaknya dari naga, dia adalah orang yang paling kuat, paling sakti itu. Nah, jadi dia paling hebat. Dan juga misalnya tiangnya juga diukir dengan bentuknya naga itu. Jadi ada banyak perhiasannya menggunakan bentuknya naga. Makanya orang Tiongkok percaya mungkin naganya dia punya kekuatan yang misterius, ajaib. Nah, jadi makanya sekarang orang biasa juga lebih suka menggunakan naga, atau misalnya satu barang yang bentuknya naga itu sebagai perhiasannya di rumah, itu rasanya bagus juga. Ya, pendengar, menarik sekali perbincangan mengenai naga ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, simak dulu yang satu ini. Pertukaran budaya merupakan dialog spiritual antar bangsa. Mari mengenal Tiongkok lewat suara dalam Kilas Tiongkok. Dalam konferensi APEC Shanghai 2001, Tiongkok sebagai tuan rumah mengundang para pemimpin negara peserta konferensi memakai kostum Tang. Orang-orang yang memakai pakaian Tang pada saat itu terlihat begitu tenang, riang, dan sangat berciri khas Tiongkok. Sejak itu, kostum Tang menjadi sangat populer. Kostum Tang berasal dari pakaian khas Tiongkok yang dipakai perantau Tionghoa di Tangrenji atau Chinatown. Nama singkatannya adalah kostum Tang. Pakaian ini berkembang dari baju magua kerajaan Qing, di mana kostum Tang mempunyai 4 ciri khas. Pertama, kerahnya harus berdiri. Kedua, lengannya bersambung tanpa jahitan. Ketiga, berkancing, kancing persis di tengah dada. Dan keempat, kancing terdiri dari simpul dan pengikat. Kostum Tang sangat memperhatikan pas badan dan alami, maka memerlukan pengukuran badan dan diproduksi secara individual. Kostum Tang bukan pakaian kerajaan Tang, tapi kostum Tang dan Tangrenji berhuruf Tang. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti paling makmur dan terbuka dalam sejarah Tiongkok. Pada zaman itu, seiring meluasnya pertukaran antara Tiongkok dan dunia luar, kebudayaan Tang mulai mempengaruhi dunia. Maka banyak negara barat suka memanggil Tiongkok dan orang Tiongkok dengan sebutan Tang. Nah, demikian pendengar sekilas mengenai baju Tang. Kilas Tiongkok. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Iya, bicara tentang naga ini menarik ya, Menining ya. Tapi kenapa naga ini bisa muncul di komunitas orang-orang Tiongkok zaman dulu, Menining? Kenapa dulunya muncul naga ini? Dulunya justru karena orang Tiongkok pada zaman kuno itu adalah masyarakat pertanian. Kalau pertanian itu mereka mau melakukan pertaniannya harus menurut perubahan iklim, perubahan cuaca. Karena di bagian utaranya bumi atau bagian selatannya bumi itu maksudnya tidak di khatulistiwa itu, kami harus menurut mataharinya naik turun itu kami mengaturkan karena ada 4 musim kan. Jadi orang zaman kuno di Tiongkok ini, mereka pada ribuan tahun yang lalu mereka kalau melakukan pertanian mereka harus membuat penanggalan, kalender, harus melihat bintangnya di langit itu. Melihat bintangnya, sekarang bintangnya gimana perubahannya, bintang yang mana, misalnya rasi yang mana lagi naik, rasi yang mana lagi turun. Mereka membuat penanggalan atau kalendernya dan menurut perubahan itu melakukan pertanian. Makanya pada zaman kuno di Tiongkok mereka mengamati rasinya atau bintangnya di langit itu. Mereka melihat itu ada 4 rasi. Mereka bisa melihat 4 rasi. Dan salah satunya rasinya di bagian timur itu. Maksudnya di atas Tiongkok bagian timur itu adalah mereka kasih rasi itu adalah bentuknya naga. Mereka menganggap itu adalah rasi namanya naga. Changlong Xingxiu atau konstelasi ya, konstelasi naga itu. Dan di bagian lain ada misalnya harimau, macan, ada burung atau ular. Jadi ada 4. Dan di bagian timur itu adalah naga. Dan mereka kalau pada setiap senja, kalau senjanya bisa mengawasi atau melihat rasi naganya muncul di langit itu sampai musimnya turun hujan. Dan perhitungan ini ilmiah ya, Menining ya, begitu muncul rasinya, kemudian juga turun hujan ya. Saya merasa cukup ilmiah. Karena di Tiongkok ini kalau pertaniannya selatan dan utara itu beda. Kalau di selatannya adalah padi.
dan di utaranya menanamnya jawawut. Tetapi kalau kedua jenis ini mereka akan panen pada musim gugur. Musim gugurnya adalah musim panennya. Itu hampir sama di bagian selatan dan bagian utara Tiongkok. Jadi panennya berbarengan ini Manining ya? Iya, dan waktu tumbuhan-tumbuhan ini mau bertumbuh itu mereka membutuhkan air hujan. Dan kalau orangnya mengamati ke atas melihat rasinya, kalau rasi naganya lagi muncul pada senja, pada petang, maksudnya musim hujan akan datang. Makanya ini adalah satu hal yang inti dalam masyarakat pertanian pada zaman itu. Nah sekarang ini lebih banyak iptek-iptek yang tinggi. Tetapi kalau zaman dulu itu mereka hanya melihat rasinya, melihat bintangnya di langit. Jadi mereka juga sangat bersembahyang kepada rasi naga itu di langit. Makanya lama-kelamaan mereka bersembahyang kepada naga. Mereka menganggap naga sudah muncul di langit. Wah, sudah bisa menanam, sudah ada musim panen. Jadi orang Tiongkok pada zaman itu sangat percaya dengan ini. Makanya rasinya naga itu dianggap sebagai bintang pengatur waktu utama dan juga sebuah simbol kalender pada zaman kuno di Tiongkok ini. Nah, ini juga ada tulisannya yang detailnya dalam buku Zhouyi, satu buku yang sangat terkenal di Tiongkok ini. Makanya orang Tiongkok lebih percaya dengan naga karena dalam begitu panjang ya dalam sejarah di Tiongkok selalu adalah masyarakat pertanian. Makanya menanam itu adalah hal yang paling penting itu berkaitan dengan perut. Kenyang apa tidak, kelaparan atau kekenyangan itu. Jadi makanya kami juga selalu bersembahyang pada naga biar dia bisa mengaturkan hujan, bisa membantu kami panen raya itu. Itu adalah hal yang sangat penting bagi orang Tiongkok waktu kami memahami naga. Nah jadi naga selalu maknanya untung lah atau hokinya atau panannya. Jadi semuanya adalah hal-hal yang untung yang baik. Oh ya Manining, saya juga pernah tahu orang-orang di Tiongkok ini suka memakai gelang manik-manik. Ini maknanya apa ya Manining? Sekarang ini misalnya orang Tiongkok ya sangat suka, misalnya lelaki, mereka suka memakai gelangnya. Ada semacam gelangnya, bentuknya adalah satu manik-manik yang dipasang dalam satu benang itu. Dan orang Tiongkok percaya itu memanggilnya sebagai kalau itu maniknya yang terbuat dari mutiara itu, kami menganggap itu mutiaranya adalah mutiara naga. Dan dia namanya Longju, mutiara naga. Dan yang benang atau karetnya yang memasang manik-manik itu, kami menganggap itu adalah kumis dari naga. Dan punya satu cerita adalah leluhurnya bangsa Tionghoa namanya Huangdi. Waktu dia mau menjelma menjadi kaisar di langit, dia akan naik ke istana langit. Nah, gimana dia naik? Dia justru menunggang seekor naga. Naga yang bisa terbang membawa dia ke langit. Itu menjadi kaisar di langit. Dan dia pejabatnya, istrinya, anaknya, semuanya mau naik juga. Makanya mereka gimana naiknya? Mereka melalui kumisnya naga itu ke punggungnya naga itu. Tetapi terlalu banyak orang, makanya kumisnya terputus. Makanya ada sebagian kumisnya ditinggalkan di bumi manusia. Jadi sekarang ini kami harus menimbangnya karena ini kan kumisnya dari naga kan, itu pasti punya sakti. Makanya kami harus menimbangnya di sini. Makanya gimana caranya? Kami menggunakan mutiaranya untuk memasangnya di lengan. Biar kumisnya naga bisa ditinggalkan di bumi manusia untuk memberkati kami, kasih keberuntungan kepada kami, itu maksudnya gitu. Jadi makanya ada banyak orang Tiongkok punya gelangnya seperti itu, khususnya lelaki. Nah itu semuanya adalah percaya orang Tiongkoknya terhadap naga ini. Jadi bisa dibilang bagi masyarakat Tiongkok, naga ini adalah salah satu makhluk spiritual yang mendapat penghormatan tertinggi begitu ya Manining ya? Iya, jadi kami merasa naga ini memang punya budayanya sangat istimewa bagi orang Tiongkok, saya merasa, kalau dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Kalau misalnya binatang lain, misalnya kuda, kami merasa wah dia berani, dia dia gandeng gimana. Dan kalau berbicara tentang sapinya, kami merasa sapinya dia sangat ulet. Dia diam-diam melakukan banyak hal, dia setia atau gimana. Jadi punya maknanya yang khusus. Tetapi kalau berbicara tentang naga, kami merasa
mungkin susah untuk melukiskannya, dia maknanya bagi kami gimana. Semua hal kata-kata yang baik bisa ada hubungannya dengan naga. Misalnya yang pertama, maknanya, lambangnya naga adalah kekuatan dan otoritas. Jadi orang Tiongkok menganggap naga sebagai binatang yang sangat kuat. Dia punya kekuatan yang luar biasa, otoritas yang luar biasa. Makanya kaisar kan mau mengakui diri sendiri sebagai anaknya dari naga. Nah, dan tidak ada bandingnya, nggak ada bandingnya itu. Jadi kalau orang melihat naga itu atau melihat kaisar, menghadapi kaisar itu merasanya harus menghormati. Itu maksudnya. Dan maknanya kedua, kalau naganya bagi orang Tiongkok ini adalah cerdas dan pengetahuan. Nah, kami juga menganggap naga adalah binatang yang cukup pinternya, cukup cerdas dan berpengetahuan. Dan kalau kecerdasannya dari naga itu bisa membantu kami dengan lebih baik memahami dunia. Juga kami bisa memperoleh kekuatannya dari naga untuk mengejar atau menghormati kekuatannya dari pengetahuan itu. Ini adalah yang kedua. Karena kami menganggap naga adalah binatang yang pintar di bumi dan langit. Dia tahu tata tertibnya pengaturan langit dan bumi ini. Ya, itulah kenapa naga ini begitu dihormati ya Manining ya. Lalu yang ketiga apa Manining? Dan makna ketiga itu kami merasa naganya dia juga adalah hoki, untung dan ucapan selamat. Ya, karena di dalam banyak kebudayaan atau cerita dongeng itu naga dianggap sebagai lambangnya keberuntungan. Bisa membawakan hokinya atau ucapan selamatnya kepada manusia. Nah, kami juga merasa kalau punya misalnya perhiasannya yang bentuknya naga atau yang lain, misalnya di mobilnya punya satu bentuknya naga itu, perhiasannya bentuk naga itu bisa memberkati kami biarnya bisa aman, bisa hoki, bisa sukses, penuh dengan harapan itu, bisa mengatasi semua kesulitan itu. Jadi itu adalah maknanya dari naga kepada orang Tiongkok. Iya, tapi dari dulu sampai sekarang penghormatannya tetap seperti itu ya Manining ya terhadap naga ini ya? Kan itu kalau asal usulnya karena masyarakat pertanian kan kami melihat rasinya, bintangnya di langit itu. Tetapi kalau sekarang ini karena kehidupan kami lebih dengan iptek tinggi, kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan. Makanya sekarang ini kalau banyak maknanya yang misterius itu dari naga itu sudah hanya di dalam sejarah saja, di buku sejarah saja. Tetapi meskipun kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan, tapi kami sebagai anaknya dari naga itu, kami tetap ingat bagaimana leluhur kami dari dulu ke sekarang ini perjalanannya gimana itu. Mengalami banyak kesulitan, mereka sudah menciptakan banyak prestasi, makanya kami tetap ingat, makanya kami sekarang ini tetap menghormati naga dan tetap menggunakan banyak simbol-simbolnya dari naga itu sebagai simbolnya bangsa Tionghoa ini. Kami juga belajar dari dulu itu kami harus melakukan upaya kuat, kami juga harus inklusif, toleransi, dan kami harus maju terus, dan naga selalu mendukung kami, kasih semangat, kasih kekuatan kepada kami untuk maju terus itu. Makanya kalau bangsa Tionghoa berkembang selalu ada hubungannya dengan budayanya naga, saya merasa. Nah pendengar, naga muncul dalam banyak mitologi budaya kuno, tetapi tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki makhluk yang begitu dihormati seperti di Tiongkok. Di sana sangat kontras dengan mitologi dunia lainnya. Naga hampir selalu terlihat dalam cahaya positif, terutama dikaitkan dengan hujan dan sumber air yang memberi kehidupan. Bukan hanya itu, naga juga dianggap sebagai tanda tahun yang paling menguntungkan. Dikenakan pada jubah kaisar, digambarkan dalam bahan yang paling berharga dari perhiasan emas hingga patung batu giok. Dan dengan referensi yang tidak terhitung jumlahnya, dalam literatur dan seni pertunjukan, naga ada di mana-mana di Tiongkok kuno. Dan tidak terasa 30 menit sudah kami berdua menemani Anda. Semoga informasi yang kami sajikan dalam perbincangan hari ini dapat memberikan sedikit tambahan wawasan bagi kita semua. Akhirnya, saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.